Engkau demikian dekat dengan kami. Dialah cahaya dalam kegelapan dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Kami mohon, semoga cahaya sabdamu memancar dalam karya kami, sebagaimana memancar dalam budi kami karena iman. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dengan ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Yang di dalam negeri yang kekelaman, atasnya telah terang bersinar. Engkau telah nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun menghayatinya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun hujan lebat mengguyuri tempat ini, tetapi bahwa semangat dan kita untuk merayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus tidak akan pernah surut. Dan bahkan ini merupakan tantangan bagi kita untuk menguji sejauh mana iman kita, untuk menguji sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita ditantang. Ini mungkin tantangan yang kecil dan sederhana yang Tuhan berikan kepada kita, dan bahkan mungkin dari sekian perjalanan hidup kita dan begitu banyak tantangan-tantangan yang kita lewati. Pada tahun ini PGI dan Gereja Katolik mengambil tema perayaan Natal cukup menarik. Pergilah mereka menuju jalan yang lain. Tema ini sebenarnya menegaskan beberapa hal penting kepada mereka, kepada kita. Bahwa pertama, di tengah situasi kehidupan dunia kita yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan dan kegelisahan,
disebabkan oleh berbagai persoalan yang menghantui kehidupan kita secara global pun secara bersama, secara pribadi. Lalu situasi seperti ini kita terkadang menjadi goyah. Kita terkadang di tengah perkembangan zaman ini mengalami disorientasi, mengalami kehilangan begitu banyak nilai-nilai yang menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Karena itu, melalui tema ini kita diajak untuk kita kembali ke spirit dan semangat awal perjalanan hidup kita sebagaimana yang telah digariskan dan ditentukan oleh Tuhan. Sedari awal Tuhan merencanakan menghadirkan kita di tengah dunia ini, bahwa kehadiran kita di atas muka bumi ini bukan secara kebetulan, tetapi ini merupakan satu skenario dari Tuhan untuk mau menjadikan kita sebagai alat dan sarana membawa keselamatan bagi banyak orang di tengah kehidupan ini. Karena itu, spirit dan semangat awal misi perjalanan kehidupan kita harus sungguh-sungguh perbaharui ketika kita telah dihantam diterpah oleh berbagai tantangan kesulitan dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita selalu diuji dengan berbagai persoalan-persoalan secara pribadi, secara khusus dalam kehidupan keluarga kita. Suami dengan istri, orang tua dan anak, ataupun sesama di dalam kebersamaan, entah di dalam kampung, di tempat kerja atau di mana saja. Kita senantiasa diuji dan ditantang dengan mengalami berbagai persoalan-persoalan yang membuat kita mungkin seperti itu arah hidup. Ada begitu banyak juga orang ketika mereka mengalami pergolakan dalam kehidupan keluarga, ketika mereka mengalami masalah, mereka tidak tahan dan pada akhirnya mereka harus mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ibu bapak sekalian yang terkasih, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, yang merupakan ujian bagi kita. Pada malam ini kita bersama-sama ingin belajar dari Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan Allah, tetapi Ia makin martabatnya diremehkan dan sungguh ada bandingnya dengan harkat dan martabat kita manusia yang lahirnya mungkin di rumah sakit, di hotel, tempat-tempat mewah, dibandingkan dengan kelahiran Tuhan Yesus di kandang kita. Dan apa yang terjadi di sana? Santo Yosef dan Bunda Maria, mereka tidak pernah mengeluh, tidak menggerutu, karena mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana, punya maksud dan tujuan tersendiri dengan kelahiran Yesus Kristus di kandang dunia ini. Bahwa ternyata di balik kehinaan ini ada kemuliaan. Mereka bukan hanya lahir di kandang dunia, tetapi mereka dikejar-kejar, bahkan di dalam bacaan ini supaya mereka didaftarkan, supaya anak-anaknya ketika dilahirkan dibunuh, dan begitu banyak korban-korban pembunuhan ketika itu. Tetapi oleh karena Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita manusia, dan Tuhan punya rencana tersendiri bagi Yesus dan Bunda Maria dan bagi seluruh umat manusia, maka Tuhan sendiri membimbing menuntun Santo Yosef dan Bunda Maria untuk bisa keluar dari situasi seperti itu. Betapa luar biasa tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Bunda Maria dan Santo Yosef ketika itu. Kita tidak bisa membayangkan sekarang bagaimana kalau orang tua kita melahirkan kita di kandang babi, di kandang sapi, di kandang kambing dan lain sebagainya, atau di tempat yang tidak layak. Sungguh kita merasa tidak percaya diri. Sungguh pengalaman itu pengalaman yang menyedihkan. Tetapi Bunda Maria dan Santo Yosef mereka menerima semua pengalaman dan kenyataan itu. Berkat iman dan kepercayaan yang kuat dan kokoh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan pasti akan membimbing menuntun mereka secara khusus Yesus Kristus kepada keselamatan. Dan memang apa yang terjadi,
ketika mereka bertahan dalam situasi seperti itu, mereka menyerahkan semua kepada Tuhan, maka sebesar apapun tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Santo Yosef dan Bunda Maria, pada akhirnya bisa diatasi. Orang-orang yang datang mengunjungi bayi Yesus ketika itu adalah orang-orang yang kecil dan sederhana. Kita bisa membayangkan bagaimana di sekitar bayi Yesus itu ada binatang-binatang, dan binatang-binatang yang ditempatkan di sekitar kandang adalah binatang-binatang yang punya karakter tersendiri. Mengapa tidak singa? Mengapa tidak buaya? Mengapa tidak kancil? Tetapi yang dipilih adalah keledai, yang dipilih adalah domba. Konon ceritakan bahwa ketika terjadi kelahiran Tuhan Yesus, mulailah binatang-binatang ini berdiskusi. Pertama, singa datang. Aku akan menyiapkan diri untuk menjaga Mesias yang lahir. Siapa yang datang menyerangnya, maka aku akan siap melawannya. Tetapi sang raja mengatakan, Yesus yang lahir adalah Yesus yang penuh kedamaian. Dia anti kekerasan, dia anti dendam dan amarah. Karena itu, sehingga engkau tidak pantas untuk mendampingi Yesus. Datanglah kemudian si kancil. Kalau begitu, aku siap mendampingi juru selamat di kandang Natal. Dengan kecerdikanku, aku bisa membawa dan menghantar Yesus kepada keselamatan dengan caraku sendiri. Tetapi sang raja mengatakan, Yesus Mesias yang lahir itu, dia adalah pribadi yang jujur. Kecerdikan dan kecerdasan dari Mesias yang lahir itu mau membawa dan menghantar orang kepada jalan yang baik dan benar. Bukan tipu tapu, bukan membawa orang kepada kehancuran seperti karakter kepribadian dari kancil. Demikian pun juga binatang-binatang lain yang memiliki karakter yang keras. Pada akhirnya mereka semua tidak lulus untuk menampingi Yesus Raja Mesias itu. Dan terakhir datanglah keledai. Dia katakan, aku ini adalah manusia yang tidak binatang yang tidak berguna. Aku hanya menuruti dan mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh Tuanku. Aku hanya bisa ditunggangi oleh orang. Ketika mereka menyuruh aku untuk pergi, maka aku akan menurutinya. Aku adalah binatang yang tidak berguna. Maka sang raja mengatakan, justru Mesias yang datang ke tengah dunia dibutuhkan keterbukaan hati, orang yang rendah hati, orang yang mau menerima beban, orang yang mau bertanggung jawab membawa dan menghantar orang kepada keselamatan seperti keledai ini membawa dan menghantar orang kepada tujuannya. Maka pantaslah engkau keledai untuk mendampingi Mesias. Yang berikut datanglah domba. Ketika domba datang, dia mengatakan, saya hanya bisa mengaum-mengaum untuk memberikan hiburan, kegembiraan bagi Mesias. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak memiliki kemampuan dan ketenagaan saya untuk melawan musuh-musuh. Tetapi saya hanya memberikan diri untuk berpasrah diri untuk mendampingi Mesias. Maka sang raja mengatakan, pantaslah engkau berdomba untuk mendampingi Mesias. Akhirnya konon diceritakan bahwa yang di kandang Natal itu hanya ada keledai dan juga domba atau lembu. Mengapa domba dan lembu? Karena menggambarkan karakter dan kepribadiannya yang baik, sebagaimana karakter dan kepribadian, visi dan misi kehadiran Mesias yang datang ke tengah dunia. Bapak-bapak sekalian yang terkasih, sebagaimana tema awal perayaan Natal kita lihat pada perayaan Natal ini untuk mari. Seandainya dalam hidup kita memiliki karakter dan kepribadian yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh sesama, maka mari kita kembali ke jalan awal.
kita kembali ke jalan lain. Jalan lain yang dimasukkan di sini adalah jalan pertobatan. Untuk mari kita masuk ke dalam diri kita sendiri, melihat kelemahan kekurangan diri, kita perbaiki diri kita supaya kita sungguh-sungguh berjalan dalam terang kebenaran dan keselamatan di dunia ini maupun kelak ketika nanti mengalami pengalaman batas. Akhirnya Ibu Bapak Mas sekalian yang terkasih, perayaan malam Natal merupakan perayaan yang penuh sukacita, perayaan yang penuh kegembiraan. Oleh karena itu hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa amarah. Karena yang datang mengunjungi kita ini adalah Yesus Kristus Sang Mesias, Tuhan Raja semesta alam. Karena itu disposisi batin kita sangat menentukan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu kebahagiaan dan kegembiraan merupakan tema sentral, tema utama yang mesti kita sambut dan kita rayakan. Karena itu apabila selama dalam hidup ini kita menyimpan segala sikap amarah, dendam, kebencian terhadap siapapun, maka malam ini, malam yang tepat bagi kita kembali. Kita kembali ke jalan semula. Kita berdamai. Tidak usah marah-marah, tidak usah dendam, tidak usah cemburu dan iri hati dengan siapapun dalam hidup. Hanya karena dengan menghidupi dan menghayati sikap seperti itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Engkau akan menderita batinmu. Engkau tidak akan pernah nyaman dalam hidup ketika engkau menyimpan rasa dendam dan amarah. Mukamu dari hari ke hari akan cemberut terus, semakin berkerut dan semakin tua. Pada akhirnya mulai sakit lambung, mah, stroke, dan pada akhirnya sakit dan mati. Kenapa? Karena begitu banyak beban yang simpan di dalam pikiran, dalam otak kita, dan juga dalam hati kita yang kita tidak ungkapkan. Karena kita simpan. Yang kita simpan adalah kebusukan, kebencian, rasa dendam dan amarah. Oleh karena itu, malam ini merupakan kesempatan untuk mari kita berdamai. Kalau kita selama ini bermusuhan dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan teman-teman kita, mari malam ini WA mereka, SMS mereka, atau chat mereka, mohon maaf, maafkan saya. Memang memaafkan itu terasa sakit, tetapi akan meringankan kita. Beban kita akan semakin ringan. Jalan hidup kita semakin terbuka lebar. Ketika kita menyimpan rasa dendam dan amarah, pintu-pintu rezeki dan berkat itu semakin tertutup untuk kita. Tetapi semakin kita membuka diri kita di hadapan sesama dan Tuhan dalam terang kebenaran, maka pintu-pintu rezeki yang tertutup akan terbuka lebar dan luas bagi kita. Pada akhirnya, sebagaimana yang menjadi tema sentral dalam pengembangan pastoral keuskupan kita adalah mengembangkan aspek budaya. Tuhan hadir dalam setiap kebudayaan. Semua nilai-nilai kebaikan yang dihidupi dan dihayati dalam kebudayaan adalah salah satu bentuk nilai kehadiran Tuhan. Dampak dari kehadiran Tuhan, Tuhan masuk dalam setiap tradisi dan kebudayaan dalam bentuk nilai-nilai yang baik. Selamat merayakan pesta Natal Ibu Bapak Ibu sekalian. Jangan dendam, jangan marah, maafkan orang lain, maka hidupmu akan menjadi rahmat dan berkat keselamatan bagi banyak. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Percaya.
Ami anak dong wabasrani oleh tutanalino nisan kita negami ngecai dite oleh naikio bombo kita ni obela lokon naikami oleh rangkang kita ni obela naikami oleh naikio cai dite Mori sambe, ataku sambe sange ni bodar. Landing tegidami mori, bidang kunciar pati kengalis oleh tetengai dam. Bagai ngawas nai netenata. Kengko kami bodo temu pae monedeko. Kiki koledami mori latar sangken bagi Abu Bakar Dami penuh kue lo berkat mori kudu sendeng aku jaga kulite liye aku usul latar sangken kami ormai para kutanggaro main cemai stasi watu paci nang stasi garega mori pesuan to pos lami condo roti agu bayanggu begitu oleh sangge dua gula be manegang mori berkat posite latan sangge dua gula be manegang situ mori kudu la pentale kudu sompor sangge tombo ramena do. Kebok. Terima kasih. Dengan tahu persembahan yang diberi di daerah Tanjung Murikerai atau raya Kanite Musoho Ngamata. Nanti cara poro berkelanjut. Terus apa terjadi di besar itu bertanya Murikerai ini semoga Allah Tuhan berkati persembahan itu sekali dalam nama Putra dan terus amin. Yeah.
Saudara-saudari semua persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bahagia kita mendiang perjalanan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi pada saya saja maka saya akan sembuh. Di darah Kristus ini dan akan kita sampai ke hidup yang kekal. Baik, untuk pembagian koman angka 1 sudah di depan pintu gereja.